Shalom, selamat pagi saudara. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Allahku dahsyat. Mari kita pujikan pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Allahku dahsyat. Haleluya. Di pagi yang indah ini, biar kedahsyatan Tuhan dinyatakan juga atas kehidupan umat Tuhan yang pagi ini bersama-sama dalam Doa Pagi Online. Sekali-kali dalam suasana praise sukacita, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Kau berkati. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Itu kemurahan dari Tuhan. Dan satu hari lagi kami diberi kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk menikmati kedahsyatan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Sebentar kami renungkan firman-Mu, biar firman-Mu mengajar, membimbing, meneguhkan iman kami, bertumbuh, berbuah, lebat, manis bagi kemuliaan Tuhan, dan jadi berkat bagi diri kami juga, bagi setiap keluarga dan juga setiap orang di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi.
Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku hingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang, berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeras hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu, yang kita baca tadi adalah kisah dari tulah ke-7. Sebelumnya, tulah pertama, air menjadi darah. Kemudian katak keluar dari sungai Nil memenuhi seluruh wilayah Mesir. Lalu nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, barah pada setiap orang Mesir. Tapi rupanya itu semua tidak membuat Firaun bertobat. Di tulah yang ke-7, Tuhan memberikan hujan es. Ada yang menarik dari kisah tulah yang ke-7 ini, yaitu Tuhan memberi peringatan kepada orang Mesir, kepada Firaun, supaya mengingatkan rakyatnya. Tuhan memberi kesempatan agar
Fir'aun dan rakyatnya itu menyelamatkan diri, sehingga mereka terhindar atau selamat dari petaka dari hujan es itu. Rakyat Mesir dan juga ternak-ternaknya. Sebagian orang memang memperhatikan peringatan itu dan mereka pergi untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi sebagian orang memilih untuk tidak peduli. Sehingga mereka ditimpa hujan es, ternak di ladang, hamba-hamba yang dikatakan tinggal di ladang pun binasa. Bahkan tanaman-tanaman pun ikut rusak, hancur. Bapak Ibu, Tuhan memberi peringatan supaya Fir'aun dan orang Mesir bertobat. Mengapa tidak langsung dibinasakan? Mengapa tidak langsung dibebaskan umat Israel? Dikatakan di ayat 16, Tuhan memberi kesempatan mereka bertobat dan memberikan hidup, membiarkan mereka tetap hidup. Ya, ini supaya memperlihatkan kekuatannya dan kemasyhuran nama Tuhan di seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan tulah bukan karena kebencian, tetapi justru menunjukkan kedahsyatan, kekuatan otoritasnya. Oleh sebab itu, Tuhan menunjukkan kewenangannya dengan tidak semena-mena. Dia menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas. Ya, dia ingin Fir'aun memberi kebebasan bagi umat Allah beribadah. Dia juga memberi peringatan tentang tindakan yang hendak dia lakukan dan memberi kesempatan bagi orang Mesir untuk bertobat. Lebih daripada itu, dia juga memberi kesempatan kepada orang Mesir untuk menyelamatkan diri. Nah, inilah firman pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat ambil untuk hikmat bagi setiap kita? Yang pertama, Tuhan dahsyat, berotoritas dan berdaulat atas alam semesta ini, termasuk juga kehidupan manusia. Tuhan yang dahsyat, yang berdaulat itu bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Dia menyampaikan tujuan dan maksudnya. Kalau kita diingatkan, kita mesti peka. Bila kita bersalah, bertobat. Jangan tunda-tunda. Kalau dia menyatakan kuasanya, kedahsyatannya, bahkan dalam bentuk tulah, itu bukan karena dia kejam, tapi semata-mata karena ingin manusia bertobat. Tuhan menunjukkan kuat, kuasa, dan otoritasnya supaya kita menundukkan diri dan taat kepadanya. Allah kita dahsyat, Allah berkuasa. Seharusnya seluruh bumi sujud menyembahnya. Terpuji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga atas kebenaran firman yang memberkati kami pada pagi hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang menyatakan kekuatan, otoritas, dan kuasanya atas alam semesta dan juga atas kami, umat manusia ciptaanmu. Setiap manifestasi dari kuasamu Tuhan, apakah itu dalam bentuk mujizat-mujizat maupun juga bencana alam, supaya itu mengingatkan kami umat manusia untuk menyadari bahwa Allah lah yang berkuasa atas alam semesta ini, atas kehidupan kami umat manusia. Maka seharusnya lah kami menundukkan diri untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan itu kami nyatakan dalam menuruti kebenaran-kebenaran firman-Mu, dalam hidup setia, menyembah Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Kisah di tulah ke-7 ini menguatkan iman kami. Karena ketika Tuhan menghukum bumi, Tuhan mengecualikan umat
Allah di tanah Goshen. Saat di sekitar Mesir semua terjadi hujan es, di tanah Goshen tidak terjadi karena ada perlindungan yang daripada Tuhan. Kami mau jadi umat-Mu yang Engkau lindungi. Kami mau jadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Terus bimbing kami, tuntun kami, mengerti kehendak dan rencana-Mu, mengerti hati-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Secara khusus, sepanjang tahun ini Engkau memberi visi untuk kami menyembah kepada-Mu sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terus bimbing kami Tuhan, menaikkan penyembahan yang benar di dalam Tuhan. Yang benar karena kelakuan hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah umat Tuhan. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan umat Tuhan dalam tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Tutur kata, sikap, perbuatan kami, tuntunlah Allah Roh Kudus, supaya berkenan seturut kehendak-Mu, memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.